Sebelum kita memulaikannya, kita memuji nama Tuhan lewat pujian melayani. Melayani, lebih sungguh melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengampuni, lebih sungguh, lebih sungguh. Tuhan lebih hidup mengampuni kepadaku, mengampuni Kita masuk pada doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, putus-putusnya kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dari malam, pagi hingga malam lagi ini Tuhan, kami boleh ada karena penyertaan-Nya Bapa. Bapa, di saat ini kami membangun Bapak Pendeta dan juga Majelis Jemaat GKI Gereja Jakarta Tuhan, kami mengadakan sermon untuk persiapan pelayanan kami minggu berjalan ya Tuhan. Tuhan, mari Engkau memperlengkapi kami Tuhan dengan kuasa Roh yang kudus, agar lewat perenungan firman yang akan kami baca pada malam hari ini Tuhan, boleh kami mengerti dan kami jalani dalam kehidupan kami hari saat ini. Ya Bapa, berkati akan gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Penasihat Tuhan, dan pelayanan keluarga dan kami semua yang sudah boleh bergabung dalam ruang Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, untuk pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 19 ayat 16a sampai dengan 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikop di atas, Yesus dihukum mati. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu berbunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada orang Yahudi, kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis?
tetap tertulis. Demikian bacaan firman Tuhan. Yesus berkata yang berbahagia ya setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memperlakukannya itu dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus disalibkan. Pada ayat yang ke-16 sampai ke-17, di mana menceritakan tentang penderitaan Yesus ketika dia ditangkap oleh para tentara Romawi untuk disalibkan. Saudara, tidak terbayangkan ketika seseorang berada pada posisi sebagai tersangka. Jadi Yesus ini diibaratkan sebagai tersangka. Tentu kita ketahui bahwa sebagai seorang pelaku tindak kejahatan, tetapi di sini Yesus bukan melakukan tindakan kejahatan. Ini secara kita manusia dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika seorang tersangka kedapatan melakukan tindakan yang melawan hukum, dapat dibayangkan pasti akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya, misalnya seperti perlakuan main hakim sendiri. Ya, main hakim sendiri. Makanya ketika kita saksikan baik di media sosial, televisi, ketika ada pencopet kedapatan atau tertangkap, itu dapat lari kantor polisi, sudah banyak-banyak DP muka, ya, sudah banyak-banyak DP muka, so tidak terbentuk lagi nyevokem kiri kanan oke, ya, dia sudah tidak jelas lagi dia punya muka babak belur. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus, apa yang dialami Tuhan Yesus ketika dia ditangkap dan dibawa ke Pilatus. Perlakuan itu bahkan lebih pedih yang dikisahkan di dalam firman Allah. Ditampar, bahkan dicambuk menggunakan cemeti yang di ujungnya itu terbuat dari apa ya, kayak macam apa ya, kayak rantai gitu. Jadi kalau kena badan kita itu, ketika ditarik itu bisa merobek kulit. Oh, luar biasa pasti. Perihnya kayak apa ya? Kita dapat bayangkan penderitaan itu luar biasa sekali. Nah, kalau kita sendiri aja, kalau kena silet atau pisau ketika kita memasak, luar biasa perihnya. Apalagi ini narangi kono bure, kono lada, ode mapoi, luar biasa. Itu yang dirasakan Tuhan Yesus ketika beliau mendapatkan perlakuan yang semena-mena daripada tentara Romawi yang menangkapnya. Ya, itu. Jadi pada ayat yang ke-18, ayat ini adalah menggenapi nubuatan Yesaya yang terdapat dalam Yesaya 53 ayat yang ke-12, di mana Yesus disalibkan di tengah-tengah penyamun. Saya bacakan untuk kita semua Yesaya 53 ayat ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang,
dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, ketika Yesus dibawa di Pilatus, dia merasa gamang untuk memberikan keputusan bagaimana untuk memberikan keputusan kepada Yesus ketika akan mengambil keputusan apakah dia akan disalibkan atau dijatuhkan hukuman mati. Nah, itu Pilatus merasa sangat karena apa? Di Pilatus melihat bahwa pada diri Yesus tidak terdapat kesalahan sedikit pun. Tidak terdapat kesalahan sedikit pun. Makanya ketika ditegaskan pada ayatnya yang ke 21 dan 22, 21 dan 22, ya, ketika penulisan di atas salib, maka kata imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Nah, itu keputusan terakhir ketika Pilatus merasa dia bingung untuk memberikan keputusan itu, dan dia tidak mau merasa pusing dengan pengambilan keputusan itu, karena dari situlah dia akhirnya dengan pengalaman yang sudah dilewati ketika Tuhan Yesus di dalam proses persidangan. Nah, jadi di keputusan itu dia tegaskan bahwa apa yang kutulis tetap tertulis. Nah, jadi dalam tulisan itu, dalam kita kali dalam firman Tuhan di sini ada berbagai macam bahasa, dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani, karena posisi penyaliban Kristus itu berada di dekat beberapa kota, makanya ada ditulis dalam bahasa. Jadi semua bangsa di situ, yang ada di situ ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Ya, baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita memasuki Minggu Prapaskah, di mana kita saat ini sedang dalam masa perenungan akan pengorbanan Kristus melewati jalan salib untuk menebus dosa manusia. Yang saat ini kita lakukan adalah melakukan puasa yang sudah berjalan beberapa hari ini, yang kita sudah jalani. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dirasakan oleh apa yang diderita oleh Kristus atau Yesus, itu tidak sebanding dengan kita menahan lapar dan haus. Ode ane yakut nanti adogo itu sudah mulaian jam-jam menggoda sekali. Apalagi ane liuri rapu, kita mau kulkas atau kompor, aduh mau bikin kopi ini. Jamnya waktu bikin kopi, aduh. Ya, itu. Tetapi di mana kita di sini belajar untuk menahan untuk kita bisa masuk ke dalam perenungan di mana penderitaan Kristus untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kiranya kita semua dapat dilayakkan, kita semua dapat dimampukan untuk menjalani masa-masa perenungan ini menjelang
perayaan Paskah. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk perenungan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Zaman sekarang berjagalah. Yang pertama, zaman sekarang berjagalah diganti dengan zaman sekarang berdoalah. Kita bisa Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia berperang, kisahkan sini sana, banyak kabar menggemparkan, beriman pada Allah. sekarang berdoalah. Zaman sekarang berdoalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, beriman pada Allah. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terpuji namamu Kekal. Selama-lamanya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, Tuhan yang kudus telah menyertai akan sermon kami pada malam hari ini Tuhan. Syukur ya Tuhan, memberkati akan pelayanan kami pada minggu tanggal 20 Maret ya Tuhan. Biarlah pelayanan kami boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Berkati kesiapan kami, kesehatan kami, dapat kembali jemaat kami dan juga rekan-rekan majelis jemaat yang akan bertugas maupun yang tidak bertugas ya Tuhan. Dan kesiapan juga bagi jemaat-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri akan pertemuan Zoom meeting kami pada malam ini. Tuhan berkati akan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang selamat kami. Kami sudah berdoa dengan ucap syukur. Haleluya. Amin.